Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan membaca buku Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan sampai pasal tentang silakan. Silakan dibaca. 10. Aparat pemerintah yang menerima hadiah adalah gulul atau pengkhianat. Dari Abu Umais As-Saidi, ia bercerita Nabi SAW pernah memperkerjakan seorang sahabat dari Bani Al-Az bernama Ibnul Utbiyah untuk memungut zakat. Tatkala ia kembali kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah yang dihadiahkan orang kepadaku." Kemudian Nabi SAW segera naik mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersabda, "Pantaskah seorang amil zakat yang kami kirim untuk menarik zakat, lalu datang kepadaku lantas berkata, 'Ini untukmu dan ini untukku'? Mengapa ia tidak duduk-duduk di rumah bapaknya dan ibunya? Lalu ia memperhatikan, adakah orang yang memberi hadiah kepada dirinya ataukah tidak ada? Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, ia tidak akan datang dengan membawa hasil pemberian ilegal itu, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul barang tersebut di lehernya. Jika ia berupa unta, maka unta itu melenguh. Jika ia berupa sapi betina, maka sapi tersebut menguak. Jika ia berupa kambing, maka ia melembek. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat bulu ketiaknya. Lalu beliau bersabda lagi, "Ingatlah, aku telah menyampaikan 3 kali." Qala Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala, hadaya al-ummal hululun. Perlu diketahui, hadiah diberikan kepada seorang pekerja atau seorang pegawai, maka hadiah tersebut, orang yang menerima hadiah tersebut masuk dalam kategori ghulul. Ghulul itu maksudnya mengkhianati atau mengambil barang tanpa hak atau korupsi. Tentu tidak boleh kalau kita memiliki pegawai, sudah kita gaji, kita punya sebuah perusahaan jasa, sudah kita gaji, tiba-tiba pegawai kita tadi didatangi oleh customer. Dia minta cepat, lalu diberi hadiah. Atau karena dia menolong kebaikannya, maka dia diberi hadiah. Nah, hadiah-hadiah ini bagi pegawai kita nilainya ghulul. Biasanya ini terdapat pada sekolah-sekolah. Kalau saya punya lembaga misalnya, lalu saya memiliki guru saya mengajar kepada murid-murid saya, lalu murid-murid itu karena senang dengan guru ini, orang tuanya memberi hadiah kepada guru saya. Itu termasuk dari bagian apa? Hadaya al-umali ghulul. Hadiah yang diberikan kepada para pekerja itu nilainya ghulul, kecurangan. Mana dalilnya? An Abi Humaidin As-Sa'idi, dari sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Dahulu Nabi pernah mempekerjakan seorang lelaki dari Bani Azad, Al-Azadi, yuqalu lahu Ibnu
Lutbiyah, dinamakan dengan Ibnu Al-Lutbiyah. Al-Sadaqah, tugasnya orang ini menjaga harta sedekah. Yang dimaksud dalam hadis ini harta sedekah adalah harta zakat. Jadi Bapak, nama lain daripada zakat itu ya sedekah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari harta mereka hai Muhammad sebagai nilai sedekah. Yaitu sedekah yang nilainya wajib. Maka bila Anda memahami makna sedekah, jangan dipahami oh sedekah itu cuma sunnah. Enggak, ada sedekah yang wajib, namanya zakat. Berarti Ibnu Lutbiyah ini kerjanya adalah bawabah. Apa bawabah itu? Penjaga atau security Baitul Mal. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Nah, orang ini ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada kaum muslimin, dia berkata hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ini loh saya sudah mengumpulkan zakat, sedekah. Yang ini buat kalian. Tapi yang ini aku dikasih hadiah sama orang yang aku pungut sedekahnya. Kan kita kadang begitu ya, Pak ya. Maksudnya baik hati. Tapi ternyata kita malah menyesatkan orang itu. Karena orang itu digaji. Digaji sama pemerintah kalau dia bekerja pada pemerintah. Digaji oleh perusahaan kalau dia bekerja pada apa? Perusahaan. Nah, kita berikan dia atas dasar mungkin kasihan atau apapun namanya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Melihat hal ini Nabi bangkit. Naik ke atas mimbar. Fahamadallaha wa asna alaihi summa qala. Sebagaimana kebiasaan Nabi, beliau itu kalau memulai pembicaraan dengan hamdalah serta pujian dan sanjungan kepada Allah. Saya putus sampai di sini hadisnya dulu. Dalil ini menunjukkan apa, Bapak? Nabi tidak pernah diam dari perbuatan yang salah. Kalau Nabi tidak mengubah dengan tangannya, maka Nabi mengubah dengan apa? Lisannya. Dan saat itu Nabi tidak mengubah dengan tangan karena apa? Karena orang ini dalam kondisi jahil, tidak tahu. Seorang dai harus paham ini. Ketika seorang mad'u itu tidak mengetahui melakukan sebuah pelanggaran karena kejahilannya, harus diberikan sikap yang santun. Tapi nggak boleh dibiarkan. Apa faedahnya Bapak menunda membiarkan sebuah kemaksiatan? Kita khawatir orang yang bermaksiat tadi meninggal dunia, atau yang melihat perbuatan maksiat tadi meninggal dunia dan dia belum menegakkan hujjah. Dua-duanya ditanya oleh Allah. Faham ini Bapak? Kita sering melihat perbuatan maksiat, tapi kadang kita diam. Nah, ini ditanya sama Allah SWT. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa dia melihat kemungkaran, dia harus mengubahnya dengan tangannya, dengan lisannya, atau dengan hatinya. Dan kita khawatir kalau orang itu nggak ditegur, dia jatuh dalam perbuatan maksiat dan dia menyangka maksiat itu benar, diikuti oleh yang lainnya. Ini berbahaya. Maka Nabi bangkit. Faedah yang berikutnya, betapa santunnya Nabi dalam memberi nasihat untuk orang yang salah pun tetap memuji Nabi. Coba kita, Pak, belum tentu begitu tuh. Kita kalau melihat kemungkaran, mungkin langsung tarik apa namanya ini Pak? Apa namanya ini Pak? Iya, kerah bajunya. Enti khata, berhenti nggak ini kan gitu ya? Nabi enggak. Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Beliau memuji Allah. Faedah berikutnya, sebuah majelis itu di antara tanda keberkahannya seperti ini, Pak. Kalau majelis tersebut selalu tidak pernah lepas dari sanjungan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, setelah itu baru Nabi berkata, ma balal amilu nab'asuhu
fayati fayaqulu hadza laka wa hadza li. Kenapa bisa orang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, kami yang mengutusnya untuk mengambil harta zakat, kok tiba-tiba dia datang berkata yang ini buatmu, yang ini hadiah buatku. Fahalla jalasa fi baiti abi wa ummi. Coba kalau dia duduk di rumahnya dapat hadiah enggak dia itu? Kenapa dia enggak duduk di rumah ibunya saja atau di rumah ayahnya saja? Fayanduru ayuda lahu amla. Kira-kira dia dikasih hadiah atau tidak? Enggak, maksudnya Nabi, kamu bekerja sudah digaji. Bila kamu diberi hadiah, itu tidak untuk kamu kalau berkaitannya dengan pekerjaanmu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la ya'ti bi syai'in illa jabi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rugha aw baqarah laha khawra laha khawat aw syata tay'ar. Kata beliau, nanti orang ini demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau di hari kiamat tiba, dia akan datang dalam keadaan di pundaknya itu ada beban. Tergantung. Kalau bentuknya onta, ontanya melenguh. Kalau bentuknya itu sapi, sapi juga melenguh. Kalau bentuknya kambing, ya dia juga melenguh. Maksudnya mengembek. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratai ibtaihi. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ke atas ditunjuk. Sampai saking semangatnya Nabi itu kelihatan apa? Warna putih pada ketiak beliau. Ketahuilah, hal balagtu, ketahuilah, bukankah telah kusampaikan, Dia meminta agar Allah mempersaksikan bahwa ini telah disampaikan kepada manusia. Ingat ibu-ibu, bapak, bila Anda pegawai, pekerja, atau Anda memiliki majikan, Anda telah digaji, lalu ada orang memberi hadiah Anda dengan kaitan pekerjaan Anda, itu kategorinya apa? Gulul. Hadiyatul umali gululun. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pekerja yang berkaitan dengan pekerjaannya itu nilainya gulul. Ustaz, kalau yang memberi perusahaan ya boleh, nggak apa-apa, ini berbeda. Maka ini nasihat buat ibu-ibu, kalau punya anak-anak yang sekolah di SD, TK, atau TK, SD, SMP dan seterusnya, kalau mau memberi hadiah gurunya, berikan kepada yayasannya atau sekolahnya. Nanti sekolah yang akan membagi siapa yang pantas diberi hadiah atau tidak. Jangan langsung potong kompas nih hadiah buat Anda. Mudaratnya banyak. Satu, menimbulkan kecemburuan atas guru yang lainnya. Dua, itu bagian daripada apa? Penipuan yang tadi Nabi SAW katakan. Sedikit orang-orang yang bisa mengambil faedah. Karena memang orang-orang yang bersyukur itu juga memang sedikit. Seperti Allah mengatakan, qalil min ibadiyas syakur. Karena sebagian orang ketika disampaikan ini apa kata Pak? Apa hubungannya? Hadiah kok nggak boleh? Ya Nabi yang nggak membolehkan. Kalau Nabi kita mengatakan tidak boleh, kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setiap ketetapan Nabi, nggak pantas orang beriman memilih pilihan yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas laki-laki maupun wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, lalu ada dalam diri mereka ada perasaan yang lain yang lebih baik darinya. Ketetapan Allah dan Rasulnya lebih baik. Saya entum ya kawan. Makanya ketika kita ditanya, Ustaz gimana ini? Saya pegawai, sering diantarin kalau Ramadan atau menjelang Lebaran, Ustaz. Apa namanya itu? Iya, parcel. Loh, ini yang memberi perusahaan atau bukan? Bukan, Ustaz. Teman-teman yang datang, rekanan, apa bahasanya? Rekanan, Mbak ya. Rekanan memberi saya salah khusus. Enggak boleh. Hadiyatul umal gulul. Kita nolaknya nggak enak, Ustaz. Ya akhi, nolak itu gampang. Tinggal ngomong saya beragama Islam. Nabi saya mengatakan begini. Kalau bukan karena Nabi saya mengatakan begini, pasti saya ambil, bahkan saya minta ke Anda, kan begitu.
Orang akan paham. Cuma kan kita selalu punya kebiasaan nggak enak. Sama Allah itu ketika kita melanggar hukumnya kok kita bilang nggak enak. Tapi kenapa kita sama manusia kok masih apa? Nah, maka kami katakan kepada kaum muslimin, ikhwati azanillah wa iyyakum, ini penting diperhatikan dengan baik. Taib, berikutnya. Bab umroh dan rubah. Satu, pengertian umroh dan rubah. Bukan umrah ya, tapi umrah. Beda umrah dengan apa? Umrah. Pengertian umroh dan rubah. Kedua hal ini termasuk hibah atau pemberian yang berlaku sementara waktu, tidak menjadi hak milik selama-lamanya. Kata umroh, huruf ain diharokati, domah dan mim disukurkan, dan huruf roh disambung dengan alif masuro, terambil dari kata al-umr. Sedangkan rubah hampir sama dengan umroh, terambil dari kata al-muraqabah. Mereka bangsa Arab biasa mengerjakan hal ini pada masa jahiliyah, yaitu seorang memberi rumah kepada orang lain dengan pernyataan, saya halalkan rumah ini untukmu selama hayatmu di kandung badan. Oleh sebab itu dinamakan umroh. Demikian pula yang dikatakan pada rubah, karena masing-masing orang yang melakukan umroh dan rubah sama-sama menunggu kapan ajal orang yang diberi rumah tiba, agar rumah yang dimaksud kembali lagi kepadanya. Jadi al-umrah awi rukba maknanya adalah fayu'tir rajulu dara aw misla dalika walakinna yaqulu fihi lisarat a'martuka iyyaha ay abahtuha laka maddata umrika. Umrah umur, Pak. Dari kata-kata al-umru. Umru itu bahasa Indonesianya umur. Orang Indonesia ini pintar, Pak ya. Kemah dari apa? Khimah. Nah, umur dari umru, usia. Dikatakan umrah maknanya menguasakan sebuah benda, biasanya rumah ini, Pak, untuk ditempati oleh orang lain, dan dia berhak untuk melakukan dengan rumah itu apa saja dengan catatan gak boleh dijual, gak boleh disewakan, cuman digunakan. Dia mau perbaiki boleh, batas waktunya kalau dia sudah meninggal dunia. Biasanya kalau di negeri kita rumah apa namanya, Pak? Kalau rumah dinas kan sampai selesai apa? Tugas. Kalau ini enggak, sampai mati. Nanti kembali lagi kepemilikannya kepada siapa? Yang memberikan umrah. Ada pula disebutkan rukbah. Kenapa rukbah? Tujuannya untuk mendekatkan hati di antara mereka dan supaya dapat pahala yang besar di sisi Allah, maka disebutkan rukbah. Dari kata-kata muraqabah. Nah, ikhwati a'azanillah wa iyyakum, wa qad i'tabara an-nabi hadha tawqiti mulaghiyan wa ja'ala kullan minal umra wa rukbah liman wahabat lahu hayatahu wala warasathu min ba'di la tarji'u lil wahibi. Lanjutkan, Pak. Dua, status dan kedudukan umroh dan rukbah. Nabi SAW menganggap penentuan jangka waktu ini adalah sesuatu yang tidak terpakai, dan beliau memutuskan bahwa masing-masing dari umroh dan rukbah menjadi hak milik penuh si penerima dan menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, tidak bisa kembali lagi kepada pihak pemberi hibah. Nah, kemudian Islam datang menjelaskan kepada kita bahwa hal ini bisa menyebabkan konflik yang besar. Bagaimana tidak, Pak? Rumah dikuasakan, dirombak, dibagusin, ditambah ini, ditambah itu, bocor, ditempel, dibagusin lah. Tiba-tiba orang yang diberi umroh tadi wafat, umurnya habis. Lalu si pemilik rumah yang tadi menghibahkan minta lagi. Kan kasus yang kita jumpai banyak begini, Pak. Kalau mungkin di negeri kita mungkin rumah dinas, tapi mungkin maksudnya umroh tadi itu suruh pakai selama sepanjang hayatnya. Nanti kalau udah meninggal dunia diminta lagi. Kalau dia perbaiki dan sebagainya. Nabi memutuskan ini nggak boleh.
batas waktu yang tadi ditentukan oleh orang yang mengadakan umroh dianggap batal. Wa ja'ala kullan minal umrah wa rukba liman wahabat lahu hayatahu wa la warasatu min ba'di la tarji'u lil wahibi. Nabi memutuskan itu menjadi hak siapa? Yang diberi umrah dan rukbah, enggak bisa kembali lagi kepada siapa yang memberi hibah tadi. Dalilnya adalah, lanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, umrah itu boleh halal bagi orang yang diberi umrah dan rukbah, boleh halal bagi orang yang diberi rukbah. Sahih Ibnu Majah. Nah, maksudnya al-umrah jaizatul liman umara. Umrah diperbolehkan menjadi halal bagi orang yang dikuasakan tadi itu. Dan tidak boleh diminta lagi. Karena kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, orang yang menghibahkan kemudian dia meminta kembali, maka dia menjadi apa? Seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan, kalau memang itu persyaratannya tertulis, kamu boleh tempati ini, jangan diubah rumah ini. Kalau dia bocor beritahukan aku, mungkin saja kamu yang memperbaiki, mungkin saya saja, atau nanti kalau kamu sudah meninggal dunia itu tetap menjadi milik saya. Kalau ini nggak ada masalah. Ini justru sikap baik. Sikap baik, dan dia tidak berniat untuk menghibahkan. Dia hanya berniat membantu orang itu menempati rumahnya. Kalau bab ini tidak ada masalah, dia meminta kembali. Nggak masuk dalam kategori umrah tadi itu. Lanjutkan sini. Darinya Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi umrah kepada orang lain untuknya dan untuk keturunannya, maka sesungguhnya pernyataan itu telah memutuskan haknya terhadap umrah tersebut. Maka umrah itu adalah milik pihak yang diberi umrah dan keturunannya. Nah, jadi nggak ada misalnya, wah ini udah habis batasnya, nggak ada. Nabi mengatakan, lilladzi umaraha hayyan wa mayitan wa liaqibihi. Sudah, dia menjadi hak orang yang diberi umrah tadi, dan menjadi hak anak-anak yang ada sesudahnya. Cuman para ulama berbeda pendapat apakah diwariskan ataukah tidak, atau hanya menjadi hak untuk ditempati. Ini khilaf para ulama. Mayoritas para ulama menganggap tidak boleh diwariskan, cuman boleh dipakai saja terus sampai keturunan-keturunan sesudahnya, tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pasal baru namanya al-ghasab. Ringkas, Pak. Ghain, shad dan ba. Bacanya al-ghasbu atau al-ghasabu. Artinya akhadha haqqal ghairi bi ghairi haqqin. Ghasab artinya mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Hukumnya perbuatan ini zalim, tidak ragu lagi. Wadul mudulumat yaumil qiyamah. Namanya kedoliman itu merupakan kegelapan di yaumil qiyamah. Ghasab itu bisa diartikan merampas, mengambil tanpa hak. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 42 sampai 43, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah engkau menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya hukuman bagi mereka itu diakhirkan sampai pada hari di mana mata manusia itu terbelalak. Muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ala kulil, ayat ini menjelaskan setiap perbuatan dolim nanti pelakunya akan terheran-heran bahwa kedoliman dia yang kecil pun ditampakkan oleh Allah. Termasuk ghasab. Nah, Bapak, contoh ghasab, minjem milik teman tapi nggak ngomong. Biasanya di masjid ini, Pak. Ya toh? Kita datang pakai sepatu, mau wudhu pakai sendal. Sendal siapa? Kalau sendal masjid ya nggak masalah, dipakai umum. Nah kalau itu sendal kaum muslimin, kita pakai nggak izin kemudian basah kita buat wudhu. Sepatu kita yang kita pakai tadi malah nggak basah, zalim, kezalimannya banyak.
Maka Bapak, Islam itu sampai ngatur seperti itu. Lalu bagaimana mungkin orang-orang Gorbi Barat menuduh bahwa Islam itu agama beringas, kejam, ngerampas hak orang? Lawang yang kayak begini aja sama Islam nggak boleh. Begini contohnya Bapak-bapak, Anda dititipi uang sama teman 1 juta, tolong berikan tetangga kamu ya, namanya Fulan. Barang ini amanah, tolong sampaikan kepada si Fulan. 1 juta. Lalu kita jalan Pak, pegang, oh iya saya sampaikan insya Allah. Di tengah jalan kita lihat gorengan, bawa uang, pinjem dulu lah. Paham maksudnya Pak? Beli, makan. Atau dibawa pulang, kata dia nanti toh sampai rumah diganti. Akhi fillah, siapa yang bisa menjamin kita sampai rumah? Siapa yang bisa menjamin kita bisa sampai makan gorengan itu? Atau siapa yang bisa menjamin habis makan gorengan itu kita masih hidup? Berapa banyak orang makan gorengan keselak langsung mati, kan gitu Pak? Itu gosok. Kita kadang nggak paham yang seperti ini. Meminjam dengan jalan yang hak, yang tidak hak. Kecuali ada saksi. Dia meminjam, saya ingat ya, saya pinjam ini, nanti ingatkan saya untuk kembalikan. Kalau begitu nggak apa-apa. Dan dia punya sesuatu yang kira-kira nanti akan mengganti. Tapi kalau yang seperti yang saya sebutkan nggak boleh, ini gosok. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Contoh yang gampang begini Pak. Kita punya istri. Dulu ketika kita menikahinya kita beri mahar. Maharnya 100 juta. Ya, itu uang kan 100 juta banyak Pak. Kalau diambil 100 aja kan gak kelihatan tuh. Istrinya gak mungkin ngitung juga. Pinjem dulu lah. Ini gosok. Walaupun itu milik siapa? Si istri. Karena memang hartanya seorang mukmin itu diharamkan diambil oleh orang lain tanpa hak. Nabi kita mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah kalian, harta dan kehormatan kalian itu atas kalian hukumnya haram. Kahormati yaumikum hada, seperti hari ini kalian menjumpai kemuliaan ini, yaitu hari pada tanggal 9 Arafah. Nabi mengucapkan hal itu. Di negeri kalian ini, yakni di Mekah, di tanah haram maksudnya, ikhwati azanil wa iyyakum. Maka kami katakan kepada kaum muslimin, Islam tidak mengizinkan gosok. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada, Nabi berkata inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Tadi hadis yang saya sebutkan. Berarti kita mengambil harta saudara kita tanpa hak haram. Tidak dibenarkan. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pelaku zina tatkala berbuat zina dalam kondisi dia itu beriman. Maksudnya keimanannya enggak sempurna. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak pula seorang mukmin yang meminum khamr itu ketika dia meminumnya itu dalam kondisi dia itu beriman. Maksudnya berkurang keimanannya. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Sedangkan tidaklah seorang mukmin mencuri ketika dia mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maksudnya ini gosok termasuk kategori nyolong, mencuri nggak boleh. Islam mengharamkan, imannya berkurang. Nah, dengan demikian ikhwati azanillah wa iyyakum nggak dibenarkan kita melakukan gosok. Pertanyaannya hurmatul intifa'i bil maghsubi. Lanjutkan Pak. Masalah yang baru itu haramnya haram memanfaatkan barang rampasan. Merampas diharamkan menggunakan kata rampasan dan ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, orang yang menggosok, minjem nggak ngomong atau apapun namanya tadi itu merampas, itu nggak boleh kita mempergunakannya. Dia wajib mengembalikannya, kata Abdullah ibnu Sa'ib ibnu Zaid ibnu Yazid ibnu Abihi an Jaddi annahu sami'a Rasul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata akhi. Janganlah salah seorang di antara kalian ia merebut mata akhi,
perhiasan dunia milik saudaranya. Maksudnya di sini adalah ada yang menafsirkan makna mata itu artinya istri. Ini larangan seseorang memperistri istri orang. Dan seluruh para ulama sepakat, wanita yang sudah memiliki suami diperistri, hukum pernikahan yang kedua batil, nggak sah. Kalau mereka berhubungan nilainya zina. Dan dalam hadis yang lainnya, perebut istri orang, Pak ya, bukan perebut suami orang, bukan. Kalau itu nggak ada dalam Islam. Kalau perebut istri orang dalam Islam itu sebagian ulama menghukumi hukumannya hukuman mati. Karena dia masuk kategori orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nasallallahu ta'ala as-salamu alaihi. Ustaz, kalau perebut laki-laki orang, ibu-ibu, laki-laki itu nggak ada yang direbut. Yang ada laki-laki itu aja yang nggak benar. Oh, nggak usah dia benar. Oh, berarti dia ingin mengamalkan sunnah. Kamu mah. Kalau itu terjadi pada laki-laki, jangan sampai ibu salahkan perempuannya. Kalau gitu siapa yang salah, Ustaz? Ya nggak ada yang salah, melaksanakan sunnah kok salah. Ibu-ibu di belakang protes nanti nih Pak habis ini ya. Nah, supaya ibu-ibu sadar bahwa sunnah Nabi jangan diberikan gelaran-gelaran yang jelek. Nanti berbahaya kalau kita memberi gelar yang jelek itu kembali kepada yang mengucapkannya, bisa binasa. Baik, tinggalkan umat, mohon jangan protes ya. Beliau mengatakan di sini ikhwati azanillahu wa iyyakum, la laiban wala jadan. Baik itu dalam bentuk main-main maupun dalam bentuk apa? Sungguh-sungguh. Wa man akhadha asa akhihi falyaruddu. Barang siapa mengambil tongkat teman, ini biasanya begini Pak. Anak muda zaman sekarang suka mengejek orang cacat. Tongkatnya diambil cuman main-main, ngejek-ngejek. Itu dosanya dua. Satu, dia itu melakukan gosok. Dua, dia telah membuat mudarat bagi orang lain. Nah, kata beliau, barang siapa mengambil asa akhihi, tongkat milik saudaranya, falyarudha, hendaklah dia mengembalikan tongkat itu kepada orang tersebut, walaupun cuma tongkat. Ikhwati azanillahu wa iyyakum. Islam tidak bisa mentolerir orang ngambil milik orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirhama." Barang siapa memiliki kedoliman terhadap saudaranya, baik karena melanggar kehormatannya, apa contohnya nih Pak? Menghibah, menceritakan kejelekan saudaranya, atau karena dia mengambil sesuatu dari saudaranya, hendaklah minta kehalalannya, minta maaf. Kalau harta orang lain dikembalikan. Sebelum datang suatu hari di mana tidak bisa lagi pembayaran menggunakan dinar dan dirham. In kana lahu amalun soleh, kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, diambil amal solehnya itu, pahalanya setakaran nilai kedoliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Wa illam takun lahu hasanat, sedangkan kalau dia nggak punya pahala, ukhidha min sayyiati sahibi fa qumila alaihi, dosa dan kesalahannya orang yang didolimi olehnya dibebankan kepada orang tersebut. Dan kedolimannya tersebut ikhwati azani wa iyyakum. Maka dengan demikian sekali lagi kita menjelaskan, tidak ada Islam yang mengizinkan gosok. Dalam Islam kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang dilaporkan si fulan mencuri, lalu dia berkata, saya nggak mencuri kok, cuman pinjem, nggak ngomong, gitu ya. Dalam Islam itu hukumnya apa? Mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutkan Pak. 4 orang yang terbunuh dengan membela hartanya adalah syahid. Ini anjuran. Bila seseorang diberi oleh Allah karunia rezeki, hendaklah dia memelihara dengan baik. Bila dia telah meniatkan hartanya itu untuk ibadah, hendaklah dia bela hartanya itu, sekalipun dia harus meninggal dunia karena membela hartanya, bukan karena cinta dunia, Pak. Tapi dia tahu dunianya ini mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Wa yajuzu lil insani ad-difa'u an nafsihi wa mali idza qasadahu
akhar liqatli aw akhadha malahu. Boleh bagi seorang mukmin mempertahankan jiwa dan hartanya apabila ada orang lain yang hendak membunuh atau mengerampas hartanya. Seolah-olah ini Islam mengajarkan umat Islam itu harus punya sifat apa Pak? Suja'ah atau syaja'ah, pemberani. Muslim nggak boleh apa namanya Pak? Bahasa anak muda sekarang itu. Muslim tuh nggak boleh penakut. Muslim harus pemberani. Karena Allah memberikan janji pahala. Abu Hurairah berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada lelaki yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali?" Bagaimana pendapatmu kalau ada orang lain datang merampas harta milikku? Qala, "Fala tu'tihi malak." Jangan kamu kasihkan wong itu hartamu. Dari Allah buatmu. Qala ara'aita in qatalani? Gimana kalau dia ternyata membunuh aku ketika aku melawan? Ketika dia hendak mengambil hartaku, aku melawan, dia mau membunuh aku. Kata beliau, qatilhu, kamu lawan dia. Qala ara'aita in qatalani? Kalau ternyata aku yang terbunuh? Qala fa anta syahid. Pembelaanmu terhadap harta untuk mengabdi kepada Allah itu syahid, pahalanya buatmu. Ara'aita in qataltu? Gimana kalau ternyata aku berhasil membunuh dia? Qala huwa finnar, dia di neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan ini adalah hadis yang sahih. Maka anjuran melawan orang-orang yang hendak merampas apa? Harta. Tapi kalau seseorang berkata, "Ustaz, saya berpikir lebih baik dikasihkan daripada nyawa saya yang terancam." Ya kalau begitu juga nggak dilarang. Kalau kita takut maksudnya. Tapi kalau seandainya kita ini khoti azan tahu itu harta untuk beribadah kepada Allah, seseorang sudah mengumpulkan harta buat naik haji lalu ada yang mengambil, dilawan. Nah, kadang. Kemudian ada kebiasaan jelek sebagai orang namanya ghosbul ardi, ngambil patok tanah milik orang. Wah ini banyak banget ini Pak. Saya punya teman Masya Allah, dia punya tanah, sertifikatnya wah udah lengkap. Tiba-tiba di atas tanahnya berdiri bangunan buat dibikin toko. Ya Allah, apa yang ngambil ini dia nggak tahu, itu perkaranya besar. Jangankan puluhan meter, ratusan sampai hektaran. Dia membawa satu mut tanah milik orang, nggak ngomong gitu Pak. Itu ada pertanggungjawabannya. Satu jengkal tanah yang dia ambil. Nabi berkata dari Sa'id ibni Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man dhalama minal ardi say'an tawaqahu min sabi ardina." Kata beliau, barang siapa berbuat zalim mengambil sedikit dari tanah milik orang akan dibebankan kepadanya 70 bumi untuk memikulnya. Dia disuruh mikul 70 bumi Pak. Siapa yang sanggup Pak? Nggak ada. Begini Pak, ini nasihat. Kadang kita bikin rumah, tanah kita bersebelahan tepat tanah tetangga. Lalu kita membuat rumah, tidak diberi space di kanan dan kirinya, mepet semua ke tanah. Disepakati, udah ini tanahnya kita bangun tembok. Ya, toyib. Yang menjadi masalahnya Pak, ini atap. Atapnya ngambil tanah orang. Mungkin dia mengatakan, kan nggak juga Ustaz, nggak ngerusak tanahnya masih bisa ditanami. Tidak demikian, karena Nabi kita mengatakan al-ardu wa ma fawqah ila allahu bisaidin atau kama qala alaihi wasallam. Bumi itu yang tersimpan di dalamnya, tumbuh di atasnya, terus naik ke atas, itu milik orang yang memiliki tanah. Gimana kalau seandainya si pemilik tanah nanam pohon, lalu pohonnya naik selalu menghancurkan atapnya? Dosa nggak pemilik tanah? Tidak. Yang salah siapa? Yang membangun rumah itu. Sampai-sampai jumhur ulama berpendapat air hujan yang jatuh melalui atap kita ke tanah orang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Cuma kadang kita kan cuek saja itu Pak ya. Itu air tempuas masuk ke rumah orang, kita katakan salahnya kenapa nggak dikasih, malah nyalahkan orang lain. Ajib. Demi Allah ini perbuatan zalim.
Wa an Salim an Abi radhiyallahu an, dari seorang yang bernama Salim dari ayahnya ini sahabat Nabi, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akhadha minal ardi sa'an bi ghairi haqqi khusifa bi yaumil qiyamah ila sabi ardina, barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan tanpa hak, akan dibebankan kepadanya di hari kiamat memikul 7 lapis bumi. Ya gak ada yang sanggup, Bapak, gak ada yang sanggup. Makanya Bapak, orang yang merampas tanah orang hari ini dia bisa tertawa terbahak-bahak. Hari ini mulut dia bisa tertawa dengan harta yang masuk ke dalam perut mereka. Nanti di yaumil qiyamah. Kan juga nasihat orang-orang yang terdolimi. Saya sering menasihati teman-teman yang terdolimi. Yang terdolimi tanahnya diambil oleh orang lain, itu tabungan buat dia di yaumil qiyamah. Nggak usah khawatir. Setiap perbuatan dolim dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan setiap kesabaran berbuah kebaikan di yaumil qiyamah. Dan hadis yang lain Nabi mengatakan, berkata penulis, man ghasaba ardan fa gharrasa aw bana fiha alzama biqalil ghursi wa adamal bana, barang siapa mengambil tanah orang lain tanpa izin, mematok atau membuat bangunan di atasnya, wajib mencabut patoknya atau dia menghancurkan bangunan yang dia telah bangun. Nggak boleh. Ustaz, itu kan kalau misalnya tanah milik orang, gimana kalau tanah milik pemerintah? Sama, Pak, sama. Karena tiap sesuatu itu ada pemiliknya. Apalagi itu miliknya kaum muslimin. Kalau dia mau memakai, dia harus izin dengan wakilnya kaum muslimin, pemimpin. Kadang kita tidak. Sebagian kita mungkin memakai tanah, lalu dia bilang ini tanah milik Allah. Ya Rabbana, zalim. Nabi kita berkata, laisa li'irkin zalimin haqqa. Laisa li'irkin zalim haqqun. Gak ada, Pak, yang bisa membenarkan perbuatan dolim dari orang yang berbuat kedoliman. Tidaklah sebuah keringat keluar karena perbuatan dolim nilainya hak. Tidak, itu gak akan benar selamanya. Walaupun dia yang membangun, dia yang bikin rumahnya. Saya udah menempati tanah ini, Pak, 10 tahun lamanya, masa suruh bongkar? Lah, tanah siapa? Tanah orang, itu namanya gosok. Hancurkan bangunannya, kasihkan kepada pemiliknya, atau minta supaya pemiliknya menghalalkan. Kalau pemiliknya sudah menghalalkan, selesai perkara. Kalau tidak, dibawa sampai yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Wa in kana zar'aha akhadha nafaqata wa zara' lil maliki. Kalau bentuknya tanaman gimana, Ustaz? Kalau tanaman, misalnya ini tanah orang, dikira ini nggak ada yang punya, ditanami gitu, Pak. Ditanami, sudah siap panen, yang punya datang. Ini tanah saya, kamu tanami. Maka jalan keluarnya adalah kalau ini tanaman, si pemilik tanah mengganti rugi biaya tanamannya tadi itu. Karena hasilnya dipetik buat siapa? Si pemilik tanah. Faham nggak maksudnya, Pak? Sebagaimana Rafi' bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnin falaysa lahu min az-zara' syai' wa lahu nafaqatah. Barang siapa menanami tanah milik suatu kaum dengan tanpa izin mereka, maka tidak ada hak sedikit pun dari tanaman itu buatnya, dan si pemilik tanah tadi itu dibebani nafkah atasnya. Jadi statusnya seperti ya ganti rugi atas apa yang dia tanam. Misalnya dulu dia mengeluarkan uang 1 juta, 1 juta diganti. Tapi kalau si pemilik tanah mengatakan, saya nggak mau, silakan ambil saja ini tanamannya, itu nggak masalah. Paham maksudnya, Bapak? Tapi Islam mengingatkan, Pak, tidak boleh sesuatu bernilai tabdir. Begini maksudnya, ini tanaman padi, sebulan lagi sudah apa? Panen. Lalu pemilik rumah itu mengatakan, saya pokoknya nggak mau tahu, silakan kamu bawa ini tanaman kamu. Nggak boleh, ini nanti jatuhnya menolong setan merusak kaum muslimin. Salah satu jalannya apa? Jadi sia-sia pekerjaannya kaum muslimin tadi, sia-sia. Oke? Tanamannya nggak berbuah jadi mubadzir. Sementara Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sementara Allah juga membuka pintu kebaikan yang banyak. Coba kalau pemilik tanah tadi, ya sudahlah, saya ganti biaya kamu menanam, tapi ini hasil tanamnya buat siapa? Si pemilik tanah. Dan itu keputusannya Nabi demikian. Jangan sampai tanaman yang tadi udah ditanam tidak punya nilai, tenaga milik orang juga tidak punya nilai. Ini sama dengan menolong setan mengalahkan kaum muslimin.
maka itu diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, kita anggap selesai pasal tentang gosok, dan insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang bab asyuf'ah. Insyaallah. Baik, mungkin ada pertanyaan di luar materi ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau saya mampu menjawab, saya jawab. Kalau tidak, maka wallahu a'lam bishawab. Nah, mangga Pak. Misalnya mungkin terjadi di lingkungan kami, saya bapak-bapak punya komitmen rapat sudah memenuhi pembayaran fixed. Setelah beberapa waktu setelah rapat, mungkin bapak-bapak ini kembali dengan istilah saya, dengan istilah mungkin dari komitmen yang X9 berubah menjadi XP. Nah, kira-kira profil kita sebagai seorang suami, apakah kita ini menjolimi rapat? Sebentar dijawab satu dulu, Pak. Ini rapatnya, rapat masalah si fulan mau membantu sedekah gitu maksudnya. Terjadi jual beli, Pak. Jual beli. Jadi ada di tempat kami ada kelompok penjaga akan dinaikkan upahnya. Katakan dengan menaikkan upah pasti mengambil dari perbedaan iuran yang ada yang dinaik itu yang saya bilang sudah disepakati oleh bapak-bapak ekspres tadi Pak. Tahu-tahu berapa waktu mungkin si ibu ini maunya lebih besar daripada suami, sehingga si ibu-ibu ini tidak setuju lagi dengan ekspres tadi Pak. Jadi mungkin kembali kepada ekspres berlebihan tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah kita termasuk zolim sebagai suami yang zolim? Pertama, bisa jadi tidak ada yang dolim dan tidak ada yang didolimi. Kenapa tidak ada yang dolim dan tidak ada yang didolimi? Mungkin si istri bersifat memberikan saran. Kalau istri menyarankan, kemudian saran itu bisa diterima sesuai dengan timbangan syariat, maka saran istri baik. Tidak ada yang didolimi. Justru bisa jadi malah suaminya yang dolim. Karena sebab apa? Ketika dia memutuskan sesuatu, tidak meminta saran kepada istri tentang kondisi rumah tangganya, mungkin akan berpengaruh. Yang kedua, kalau permasalahannya itu permasalahan yang sebenarnya tidak mempengaruhi keadaan rumah tangga, cuma karena sifat bakhil saja. Lalu si suami merubah kesepakatan, ya udah kita nggak jadi naikkan. Karena sesungguhnya istri-istri kita mengatakan tidak, berarti dia jadi bakhil. Kalau gitu siapa yang dolim dalam masalah? Dua-duanya dolim. Dolim si istri karena menjadikan sebab seorang suami tidak jadi bersedekah. Dolim si suami karena tidak bisa mengendalikan istri, mendukung suami berbuat kebaikan. Dua-duanya termasuk kedoliman. Tapi ikhwati azanillah wa iyyakum, seandainya permasalahannya suami telah memutuskan secara timbangan syariat tidak mempengaruhi keadaan seorang wanita dan keluarganya, walaupun istrinya mengatakan tidak, suami tetap melaksanakannya, itulah yang tidak ada yang dolim masing-masingnya. Jadi kemungkinan tadi itu suami dan istrinya dolim ya karena sebab tadi itu tidak saling salah satunya mungkin tidak saling bermusyawarah dengan pasangannya. Ala kulil ikhwati azanillah wa iyyakum, yang disebutkan tadi masih bersifat global. Boleh jadi suaminya yang dan istrinya dolim kedua-duanya, tapi boleh jadi juga dalam masalah ini si istrinya yang terdolimi oleh suaminya dikarenakan tidak bermusyawarah terlebih dahulu terhadap keluarganya. Istri kan berhak diberikan musyawarah. Misal si fulan memiliki gaji 2 juta, selama ini istrinya mengetahui suaminya kekurangan. Untuk kebutuhannya saja dia harus berhutang. Tiba-tiba suami bersepakat, saya mau sedekah besarnya 200 ribu rupiah. Padahal tiap bulan dia berhutang 200 ribu rupiah.
Berarti istrinya tidak diberikan kesempatan memberi nasihat. Lalu istrinya mengingatkan, bertakwa kepada Allah, jangan jadi lilin, orang lain terterangi kita membakar diri. Lalu dia taubat, oh iya saya salah. Lalu menarik perkara. Berarti tidak ada yang dolimi dia Pak. Justru istrinya baik, menunjukkan kepada apa? Kebaikan. Tapi kalau si suami kaya raya, istri mengatakan orang kayak gitu kok dinaikkan begini begitu, jadilah kita bakhil. Berarti si istrinya yang dolim. Kalau istri dolim seperti ini, biasanya suaminya juga dolim. Mana letak kedoliman suaminya? Letak kedoliman suaminya tidak menegakkan nasihat kepada istrinya yang mempengaruhi dia untuk bersikap dolim. Paham maksudnya Bapak? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih berkaitan dengan ajaran beberapa masalah juga. Saya bagi kita menyatakan bahwa saat hati di situ ada riba. Saat hari sahabat kalau tidak salah Pak, saya maaf kalau saya tidak yang salah. Memberi makanan, jamuan saja itu sudah salah satu nilai tambah, sehingga itu nilainya menjadi riba. Pertanyaan saya, kami ini adalah pengguna dari konsumsi yang punya kegiatan 1 bulan sekali. Yuran dengan nilai, kalau nilai makan yang ada dengan yuran yang diberikan itu tidak akan sedikit. Artinya tekor Pak Banda. Silakan. Bagaimana dengan hubungan kami? Apa termasuk kategori arisan yang saya sampaikan itu? Bapak-bapak, kaidahnya adalah kullu qardin. Kita harus kembali kepada kaidahnya supaya menjadi terang. Kullu qardin jara fi manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap hutang piutang, dari hutang atau piutang yang diberikan itu diambil sebuah keuntungan walaupun kecil, maka nilainya riba. Sekarang kita dudukkan dulu, arisan hutang atau bukan Pak? Karena Nabi mengatakan tiap-tiap hutang piutang kalau diambil keuntungan sekecil apapun keuntungannya nilainya riba. Nah sekarang kita dudukkan dulu, arisan termasuk hutang atau bukan? Hutang. Iya, tapi kumpul-kumpul, mengumpulkan duit. Misalnya sepakat mengumpulkan uang sepakat. Ini kenapa jadi story ya? Begini apa namanya? Sepakat mengumpulkan uang masing-masing anggota perkumpulan pensiunan tadi per orang 500.000. Gedean katakanlah 100.000 lah Pak ya. Jumlah orangnya 10 orang. Kan cuma 1 juta Ustaz. Iya. Cuma 1 juta mengumpulkan uang tersebut. Nariknya pun digilir atau diguncang dulu. Yang keluar namanya dia dapatlah kesempatan berhutang 900.000. Kan 100.000-nya milik dia tuh Pak. Berarti dia hutang sebesar 900.000. Di situ disyaratkan bagi yang narik ketempatan, kan gitu Pak ya. Walaupun kesempatannya nggak diomongkan. Oh ini sudah menjadi adat, yang narik arisan nanti ketempatan. Kalau udah ketempatan ngeluarkan apa? Ya segelas air putih atau teh lah. Masa kita duduk-duduk nggak minum teh, kata mereka demikian. Teh itu diminum atas biaya siapa? Yang berhutang. Kan bahasanya gitu Pak. Atas biaya yang berhutang toh. Dia keluarkan biaya, kita yang memberi hutang datang ke sana makan-makan dan minum-minum, ngambil keuntungan namanya. Ini yang disebut dengan apa? Riba. Nah sekarang begini, kecuali kalau Bapak-bapak kita datang, Ustaz sepakat iuran nggak ditentukan nilainya, ada yang bayar 1.000, ada yang bayar 100, ada yang bayar segini, kemudian terkumpul 1 juta, lalu kita tentukan di rumah pula, ya nggak masalah, karena itu sifatnya membantu orang lain untuk meringankan kita, kan kita nggak minta kembalian. Besok lagi orang datang menyumbang, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 1 juta, ternyata ketempatan di tempat orang, biayanya lebih gede, nggak masalah. Yang jadi masalah masing-masing orang mengeluarkan dengan nilai yang sama, lalu salah satunya mendapatkan dari keseluruhannya dengan akad hutang, kemudian dia mengeluarkan sejumlah uang atau benda untuk dinikmati oleh orang lain yang memberi hutang, namanya
riba. Itu nggak boleh. Nah kan perkumpulannya Bapak kalau itu yang dimaksud, ya nggak boleh Pak. Tapi kalau maksudnya enggak Ustaz, nggak ditentukan kok uangnya, semua orang mengumpulkan, ada kotak muter di ini, oh giliran si fulan, itu bukan riba Pak, itu bukan riba. Itu justru tolong menolong dalam masalah apa? Kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bergilir kami bergilir setelah bergilir kesempatan kami tentu diadakan akan dilakukan. Oh, terus kemudian kita mengeluarkan uang tambahan mungkin karena nggak cukup. Ya kalau itu kan berarti sumbangan yang sifatnya bukan utang. Kalau utang itu gini loh Pak, yang tadi itu yang namanya arisan itu nggak sama dengan itu. Arisan itu kesepakatan mengeluarkan uang untuk si fulan menariknya, kemudian nanti dia dengan catatan kalau dia narik dia harus mengeluarkan biaya untuk urusan dia, mau lebih gede mau lebih kecil itu urusan dia. Tapi kan ini bukan sumbangan apa? Sumbangan dari anggota. Anggota yang datang diwajibkan menyumbang 10.000 rupiah. Nanti si fulan ketempatan. Apakah ini masuk dalam kategori riba? Tidak sampai kategori riba. Tapi kalau diwajibkan dolim namanya. Dolim Pak. Anggota wajib bayar 10.000. Ya kalau dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang akhirnya dia berhutang. Hutang sama orang lain untuk membayar keanggotaan supaya bisa kumpul dengan temannya di bulan yang akan datang. Dolim. Makanya sebaiknya diubah. Diubah bagaimana? Sumbangannya tidak ditentukan. Yang nyumbang monggo, yang enggak ya enggak apa-apa. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana Pak? Gak boleh, kan masih ada arisannya berarti. Masuknya berarti pokoknya intinya yang narik arisan ketempatan kan gitu Pak. Ya jadi gak boleh. Boleh ketempatan tapi tidak harus apa? Ngeluarkan makanan. Mau gak kira-kira Pak? Begini ya, kita sumbang ini sembarang-barang nih Pak. Ayo Pak kita arisan 1 jutaan, 20 orang narik 20 juta. Oh yang narik ketempatan boleh, saya gak akan nyediakan. Kita arisannya hari Senin, kita puasa semua. Mau gak Bapak? Kira-kira mau nggak Pak? Iya nggak boleh, karena berkaitan dengan arisan tadi itu. Mau nggak mau dia akan mengeluarkan uang dari hasil apa? Arisannya. Makanya yang kalau mau begini, kesepakatan kita arisan yang narik ketempatan cuman buat gunjang, nggak mengeluarkan makanan itu nggak masalah. Karena kita mengambil keuntungan dari apa yang datang dari piutang tadi itu yang dilarang oleh Islam. Kalau ini dibuka nanti akan lebih besar Pak. Akan lebih besar permasalahannya menjadi riba yang besar. Makanya Islam punya kaidah dicegah. Namanya darul mafasid atau saddud dzari'ah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya paham. Arisan 1 jutaan, udah narik kamu supaya enggak memberatkan dia. Ayo kita bareng-bareng. Kesepakatan setiap yang ikut arisan harus nyumbang 100.000. Semua kita 100 ribuan. Kan gitu Pak ya? 20 orang, maka dapatlah 2 juta. Lalu kita berikan. Siapa yang bisa menjamin cuma 2 juta tadi yang dipakai sama orang tadi? Ya apa Bapak, Pak 2 juta dapatnya gorengan saja ya. Ya enggak apa-apa, nek tego. Kan gitu Pak. Akhirnya kan orang nanti kan. Satu. Yang kedua, kenapa diwajibkan sumbangannya? Pokoknya harus wajib, yang mau ikut arisan wajib nyumbang 100.000. Boleh. Islam tidak pernah mewajibkan kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Zakat misalnya. Maksudnya Pak? Kenapa Pak? Kalau atau tidak wajib masih ada kaitannya dengan apa? Arisannya. Jadi yang paling baik begini Pak. Yang narik arisan, lalu masalah ketempatannya jangan ditentukan. Udah di rumah saya aja pengajiannya, orang lain yang nggak narik arisan. Ini si saya naik arisan, lalu bapak ini bilang di rumah saya aja pengajiannya, kan nggak terbebani yang berhutang tadi itu. Boleh. Bulan depannya beliau minta lagi di rumah saya lagi, nggak masalah. Boleh. Nah maka barakallahu fiik. Sudahlah Pak, arisan monggo. Ning ora usah apa? Ketempatan gitu, kata orang Jawa begitu. Sudah. Nggak apa-apa arisan, tapi nggak perlu pakai ketempatan-ketempatan. Kan niatnya arisan itu membantu saudara kita kalau dia tidak memiliki harta supaya dia bisa meminjam dengan cara yang halal.
bikin aja arisan, guncang, narik, ya sudah, silahkan bawa. Besok diguncang lagi, nggak perlu ke tempat. Nah, itu tadi. Apa lagi alasannya, Pak? Mungkin alasannya begini, Ustaz, biar menyambung tali silaturahim keluarga. Kalau gitu nggak perlu arisan, tinggal undang dan woro-woro, ayo kita silaturahim rumah saya, kan gitu, Pak. Nggak seru, Ustaz, di sini setannya, Pak. Di sini apa? Setannya. Nggak seru, akhirnya kita jatuh dalam perbuatan apa? Maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lainnya? Fadhal. Gak boleh. Dosen antum udah digaji. Kecuali begini, antum punya mantan dosen, sudah tidak ada hubungannya sama antum sudah bekerja, gak ada kaitannya dengan antum, ketemu di rumahnya, dia pensiun juga, antum kasih hadiah, gak ada masalah. Tapi karena sebab antum dikasih nilai atau biar dapat nilai, lalu Pak dosen dikasih, ini imma gulul, imma riswah. Bisa jadi suap dan bisa jadi apa? Kilahuma haramani, dua-duanya hukumnya haram ya. Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini umat Islam itu makanya disegani oleh agama yang lain karena umat Islam itu punya kejujuran. Sekalipun hak itu milik orang kafir, dia tidak akan zalim. Ini nasihat. Jangan dibiasakan pakai program-program yang ngambil milik orang lain. Nggak akan barokah. Kalau kita memberikan kepada orang lain hak mereka, Allah akan berikan hak kita. Paham? Dan Allah mengatakan wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya juga semoga Allah mengampuni dosa saya. Dahulu saya begitu, karena nggak tahu. Milik orang non muslim aja, pakailah software untuk komputer milik orang, bacakan. Setelah saya bertanya dengan para ulama, Allah mengatakan haram, nggak boleh, hukumnya haram, nggak barokah. Itu milik orang lain, dia punya hak cipta. Oke? Maka kalau antum jadi muslim yang baik dan punya software, jangan pernah antum kasih apa? Hak cipta itu, kecuali antum sebutkan di sana boleh untuk siapa saja yang muslim. Itu boleh. Kami menganjurkan demikian. Biasanya software komputer ya, Ki. Sebut sajalah namanya, apa namanya? AutoCAD misalnya. Bajak milik orang lain, jangan ya, Ki. Beli kalau memang dia beli, dia beli. Insyaallah barakah. Boleh? Nah, Fadal. Kenapa? Nah, ini dia syubhatnya. Ingat, Nabi mengatakan, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan salah satu langkah setan begini, perasaan tidak enak. Sudah bantu ngukur, memang tugasnya dia tukang ukur. Dia bekerja, punya perjanjian yang jelas, kamu tugasnya bekerja di sini, digaji sama pemerintah yang ngukur tugasnya. Tapi orang zaman sekarang mengatakan, ya tiap sesuatu ada keringatnya, Pak. Iya, mau keringat yang halal atau yang haram, kan begitu. Maka kami katakan, saudara kaum muslimin, kalau ditanya apakah itu boleh, Ustaz, jawabannya nggak boleh, kecuali Pak dipaksa. Begini contohnya, Anda minta tolong mereka, kalau contoh ini kan nanti ada yang tersinggung, Pak ya. Jadi gimana caranya? Begini, kalau misalnya ada sesuatu lah, itu hak kita. Sesuatu apapun namanya, surat hak kita misalnya, kita tahu pekerjaannya sudah punya tugas begini begitu. Tapi kalau seandainya kita nggak beri, dia nggak akan keluarkan surat kita. Ini statusnya sama dengan dirampok. Bapak melewati jalan, ini jalan milik orang umum. Tiba-tiba di situ ada si tukang jaganya, apalah namanya gitu ya.
preman atau apa begitu. Kalau mau lewat bayar dulu 10.000. Kalau enggak, nanti nggak bisa lewat. Atau nanti berkelahi dulu dengan saya, kan begitu? Ya udah kasih 10.000 karena kita dirampok. Sama kayak gitu. Anda punya hak sesuatu nggak bisa keluar kecuali dengan cara yang tadi itu. Ini masuk dalam kategori al-idtirariyah. Maka yang tadinya haram menjadi mubah. Tapi tidak boleh mendahului dengan senang hati. Urusnya lah gampang aja. Nah ini berarti kita membuka pintu setan buat mereka. Siapa yang berdosa? Dua-duanya. Ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Dua-duanya kata Nabi tempatnya di dalam neraka. Kecuali tadi itu yang saya katakan Pak ya. Pak sudah duluan yang saya pesan Pak. Padahal kita udah pesan duluan. Oh kita tahu ini. Kita tidak akan bisa kecuali memberi. Ini statusnya dirampok. Maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau dibuka lagi mendalam terbongkar semuanya nih Pak ya. Kita cukupkan sampai di sini, mungkin Bapak kurang lebihnya saya mohon maaf. Tanyakan kembali kepada para asatid. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.